karena marah dengan seperti Habib Rizik, marah dengan seperti ini, lalu sampai mengarah kepada perendahan kepada nasab. Innalillah. Sampai ada yang mengatakan katanya, apa betul itu turun Nabi? Ayo dites DNA. Astagfirullah, innalillah. Menafikan, menolak nasab yang sudah jelas semacam itu, maka itu seperti mengqadhaf, menuduh orang melakukan zina, dosa besar. Kemudian selanjutnya, kepada umat semuanya, hentikanlah dengan budaya mengadu domba. Habaib diadu domba dengan habaib, habaib dengan ulama, ormas dengan ormas. Hati-hati, ada Allah. Jika anda menyebarkan sebuah berita tapi niatnya jelek, ada hitungannya di hadapan Allah. Allah akan porak-porandakan di dalam diri kita sendiri. Kita tidak bisa mengancam dengan senjata. Kami hanya mengingatkan ada Allah. Kita tidak mengancam dengan apapun. Allah. Jangan mengadu domba antara habaib dengan habaib, ulama-ulama. Kalau mengambil berita, sekiranya kalau itu maslahat, anda sebarkan. Tidak memotong omongan orang untuk diadu. Masya Allah. Khususnya para habaib adalah dzurriyyah Nabi SAW yang kita harus mencintai mereka. Apalagi menyebarkan berita-berita. Maka kepada umat semuanya, ayo, ada hitungannya. Yang biasa mengadu domba, maka ketahuilah di dalam rumahnya pun pasti tidak semesra. Ingat, yang biasa menyebar berita-berita nggak karuan itu sebetulnya di rumahnya pun tidak mesra dia. Tidak akan indah di rumahnya. Dengan saudaranya mungkin rebutan waris dengan ini. Lihat, yang biasa menyebarkan fitnah begitu tuh. Yang suka nyebar fitnah-fitnah, menfitnah para habaib, menfitnah para ulama itu, kalau dilacak dalam rumahnya nggak ada mesra. Itu nggak tegur sapa sama saudaranya berbulan-bulan, bertahun-tahun mereka. Mungkin tidak akur dengan bapaknya juga. Kenapa? Hati yang kotor itu. Dia menfitnah habaib, menfitnah umat Nabi Muhammad, ngadu domba umat Nabi Muhammad saja nggak boleh, apalagi ini dzurriyyahnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian ada karena marah dengan seperti Habib Rizik, marah dengan seperti ini, lalu sampai mengarah kepada perendahan kepada nasab. Innalillah. Sampai ada yang mengatakan katanya, apa betul itu turun Nabi? Ayo dites DNA. Astagfirullah, innalillah. Menafikan, menolak nasab yang sudah jelas semacam itu, maka itu seperti mengqadhaf, menuduh orang melakukan zina, dosa besar. Kalau sudah jelas itu nasab, sudah kita akui. Jangan mengatakan DNA-nya ini. Ada apa? Kalau kita bukan habaib, mestinya kita mencintai, bukan mengendengki dan ngiri. Nggak ada artinya, ngiri tambah jauh. Kalau kita mencintai, kita bersambung. Beliau menjadi habaib juga dipilih oleh Allah, bukan permintaannya. Maka kita yang mandang harus mandang dengan hormat. Adapun masalah jika ada yang kurang tepat di antara habaib salah, ya kita kewajiban menegur. Seperti kita menegur anak kita, seperti di pondok kita di banyak habaib, anak-anak habaib, ya salah yang kita tegur. Tentunya dengan kasih dan cinta. Tapi kalau sudah mengarah kepada penolakan nasab, ini sudah ada kebenci dan ngiri. Ini adalah bahaya sekali. Hati-hati ini. Kemudian juga kepada pengikut-pengikut FPI. Jangan sampai anda menodai Habib Rizik. Sepak terjang anda harus benar-benar direstui Habib Rizik dan diketahui dan sesuai dengan apa yang ada di pikiran dan hati Habib Rizik. Kita tidak ingin ada sebagian orang melakukan satu tindakan ternyata mencoreng Habib Rizik. Ini menjadi masalah. Jangan sampai tujuan Habib Rizik yang mulia, yang istimewa ini ternodai oleh kita-kita, apa orang-orang yang dengan perilaku yang terburu-buru, hanya mendahulukan hawa nafsu dan sebagainya. Nah ini, maka di sini kita ingin bahwasanya perjuangan orang-orang seperti beliau ini, Habib Rizik ini, bisa mulus, sukses. Kemudian nanti juga presidennya juga akhirnya juga sukses, bangsa ini sukses, surga lah semuanya. Ada percekcokan. Tinggal yang tersisa siapa? Orang yang sibuk ngadu domba, bermusuhan, caci maki dan sebagainya. Hidupnya begitu dia. Dia tidak mesra selamanya. Dan hendaknya antara ormas dengan ormas ini adalah untuk saling melengkapi. PFPI ormas, NO ormas. Nanti ada lagi ormas besar seperti Nahdlatul Wathon ormas, Wasidiyah ormas. Tidak boleh jadi saling bermusuhan. Akan tapi ini adalah potensi umat Islam. Ingat, anda punya Allah. Itu kekuatan. Semoga Allah menjadikan kita juru damai di negeri ini. Yang berjuang semoga diberi keikhlasan. Yang punya kebencian dengan pejuang-pejuang semoga diberi kesadaran dan diampuni oleh Allah. Pejabat-pejabat semoga dimulai dari presiden sampai bawah, semoga Allah berikan hidayah, bimbingan,
sehingga semuanya kita ini selamat. Tidak boleh kita mengharapkan orang celaka masuk neraka, enggak. Kita harus merindukan mereka. Nah, kalau semuanya atas dasar ini semuanya, kesadaran rindu kepada Allah, menganggap kebenaran sebagai kebenaran, maka semuanya akan beres. Yang menjadi masalah adalah kita dikuasai hawa nafsu. Kita tahu itu kebenaran hanya karena bertentangan dengan kepentingan pribadi saya, maka saya tolak. Enggak. Muncul kebencian-kebencian dengan para ulama, kebencian kepada para habaib, na'udzubillah. Adapun orang yang membenci ke Islam itu memang selalu ingin merusak Islam, itu urusan mereka dengan Allah, ada hukumannya nanti di akhirat. Jadi maksud kami mulai dari berbicara tentang Habib Rizik sampai terakhir pengikut Habib Rizik, dan juga di dalamnya ada presiden, di dalamnya ada orang yang mempertanyakan nasab. Ayo, yang salah dalam rentetan cerita ini, ayo kita sadar diri. Kita ingin tentram damai, jangan ada permusuhan, ya. Kita dengar kalau itu kebenaran sebagai kebenaran. Jangan sampai kita ini adalah mendahulukan hawa nafsu kita. Ingat nasihat mulia dari guru mulia, kalau ingin berbicara, kalau ingin melangkah, kalau ingin berfatwa, kalau ingin mengeluarkan sebuah statement atau apapun, ukhruj min hadzi nafsik, keluarkan dari kepentingan hawa nafsumu. Hawa nafsu jabatan, hawa nafsu tahta, hawa nafsu. Kalau kita bebaskan itu, maka kita bisa ngomong jujur dan adil nanti insyaallah. Dan tentunya setelah itu minta bimbingan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada semuanya. Kami mulai dari Habibana Rizik sampai kepada pengikut-pengikut beliau, Pak Presiden dan sebagainya. Kami mohon maaf sebanyak-banyaknya jika kami ngomong di apa yang kami sampaikan ada menyinggung perasaannya kita hati. Katailah bahwasanya nuhibbukum jami'an, kami mencintai semuanya. Harapan kami adalah setiap kami bertemu dengan semuanya ini adalah semuanya saling senyum, saling pandang dengan penuh kasih sebagai muqaddimah pandangan kelak di sorga bersama Nabi Muhammad SAW. Tegakkan kebenaran, keadilan, hentikan kemungkaran. Yuk kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab.